Jika ditanya mengapa Morotai, jawabannya mudah. Kami tinggal ketik keyword Morotai di Google dan banyak sekali gambar menakjubkan yang keluar di layar monitor. Pasir putih, guguran ombak, air laut yang berwarna hijau dan biru, pantai yang begitu luasnya. Kami juga melihat objek wisata bawah laut, kapal bekas perang dunia, terumbu karang yang sangat asri, ikan-ikan yang seolah menari, dan masih banyak lagi hal yang di luar pikiran saya. Saya pikir ini adalah sebuah tetesan surga. Seiring berjalannya waktu, hari berhari, minggu, lalu bulan, ada sebuah kesadaran pribadi bahwa ada hal yang lebih berhak saya kejar. Ada hal yang lebih layak saya perjuangkan di Morotai ini, lebih dari sekedar pantai berpasir putih, pantai dan deburan ombak. Akhirnya saya sadari bahwa itu semua hanyalah bonus akan kehadiran saya di Morotai ini. Seharusnya saya sadari dari awal, tujuan dan tugas utama saya di sini adalah untuk membangun Morotai bersama masyarakat. Mengenai apa yang akan ditinggalkan untuk desa ini dan melihat dari berbagai kegiatan KKN yang telah berlalu, mungkin sebagian orang berpikir tentang apa yang ditinggalkan mungkin di benak mereka adalah sebuah gapura, tugu, papan nama dengan tulisan KKN yang tertera di atasnya. Kami katakan, kami tidak hanya akan meninggalkan sebuah monumen seperti itu. Gapura, tugu, papan nama hanyalah efek samping dari kerja keras kami, dan kami pikir tanpa adanya kami pun masyarakat bisa membuat monumen seperti itu dalam waktu yang singkat. Namun, yang kami perjuangkan untuk kami tinggalkan bukan berbentuk fisik. Kami berjuang setiap hari dengan panas matahari yang menusuk, dan yang ingin kami wariskan di sini adalah semangat. Kami yakini sumber daya manusia merupakan investasi terbaik untuk membangun Sangawo, untuk membangun Morotai. Meskipun kami sadar, perjuangan untuk membangun sumber daya manusia ini membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang tidak sedikit, dan resiko yang besar. 1,5 bulan kami pikir, kami sadari tidaklah cukup untuk membangun desa ini. Maka dengan itu, kami wariskan semangat kepada masyarakat, kepada siswa-siswa, dan juga kepada pemuda. Semangat untuk terus bergerak, semangat untuk tetap bekerja, berkarya, dan menginspirasi. Semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk senantiasa membangun daerah. Karena kunci utama dari pembangunan adalah semangat. Semangat untuk Morotai yang lebih baik. Sejarah yang luar biasa. Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, Morotai telah melalui perjuangan yang luar biasa. Tempat ini menjadi saksi bisu pertikaian dari level antar suku hingga pertikaian di internasional. Belum hilang di benak kita tentang peristiwa 98. Itu adalah peristiwa yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan nyatanya, pada hari ini kita bisa berdampingan, beriringan. Sebuah hal yang saya garis bawahi. Tempat ini mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menyembuhkan diri. Morotai yang berada di bibir Pasifik menjadikan tempat ini begitu strategis dalam tragedi Perang Dunia Kedua. Tank, senapan mesin, landasan udara, pesawat tempur adalah saksi sejarah bahwa tempat ini merupakan bagian vital dari perjuangan bangsa ini menuju kemerdekaan. Tanpa adanya tempat ini, belum tentu Jepang menyerahkan kekuasaannya. Merah putih yang dikibarkan serta lagu Indonesia yang begitu mudah kita kumandangkan hingga saat ini adalah bukan sebuah pemberian. Berkibarnya sang saka merah putih telah melalui iuran nyawa, iuran tenaga, dan iuran darah jutaan orang Indonesia, dan Morotai merupakan salah satu di antaranya. Saya pikir sejarah Morotai ini harus dijadikan alasan yang kuat untuk membangun Morotai. Darah yang tumpah, setiap peluh yang menetes, dan setiap nyawa yang melayang merupakan harga yang sangat mahal untuk dibayar. Ini cerita pribadi. Mungkin bagi orang lain tidaklah terlalu penting, tapi bagi kami, ini adalah hal dasar yang fundamental. Kami berlima telah hidup nyaman dengan segala ketersediaan di Jawa. Jaringan yang selalu ada, setiap daerah dapat dengan mudah diakses, listrik yang selalu menyala, dan segala kemudahan lainnya. Begitu mendapat tawaran KKN di Morotai, sempat terpintas rasa ragu di dalam hati.
Terfikir dalam benak kami akan hidup di desa terpencil dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Kami harus memilih KKN di Jawa dengan nyaman atau memilih KKN di Morotai dengan penuh resiko dan jalan terjal. Ketika di televisi, kami melihat carut-marut negeri ini. Uang pembangunan yang dikorupsi, daerah yang tertinggal, gizi buruk, perebutan kekuasaan, dan di sana orang-orang itu hanya mengadu mulut, hanya bertengkar, dan hanya mengkritisi menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ada. Kami memiliki dua pilihan, yaitu mengutuk kegelapan atau menyalakan lilin. Ikut mengutuk kebobrokan negeri ini atau turun tangan mengatasi permasalahan ini. Ini adalah sebuah turning point. Kami pikir stok mengkritiki, menyalahkan bangsa ini sudah banyak. Yang kurang saat ini adalah stok yang mau turun tangan. Maka kami luruskan niatnya, kuatkan tekadnya untuk turun tangan di Morotai sebagai langkah kecil memperbaiki bangsa ini. Ada sebuah kekhawatiran yang mendasar dalam benak kami. Yang pertama, bahwa nama baik UNS datang lebih dahulu melalui KKN UNS sebelumnya. Kami khawatir kami tidak bisa melakukan hal yang lebih baik daripada mereka. Kegelisahan kedua adalah tentang lingkungan. Jujur saya akui, keadaan alam di sini bagus, tapi sayangnya sudah mulai terjadi penurunan. Contoh mudahnya adalah sampah. Kegelisahan terakhir adalah apakah Morotai ini bagian dari Indonesia? Kegelisahan saya beralasan. Di luar sana, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya, sedang marak dengan kasus Indonesia darurat. Rupiah yang melemah, harga beras dan kebutuhan pokok naik, sedangkan kami di sini hidup dengan tentramnya pedesaan. Seiring waktu, kegelisahan itu terjawab bahwa daerah ini memiliki potensi yang luar biasa untuk maju. Masalah lingkungan yang kami khawatirkan langsung ditanggapi dengan turunnya Kepala Dinas Tata Kota dan Badan Lingkungan Hidup yang melihat langsung ke keadaan desa di sini. Ini adalah modal penting bagi pembangunan, di mana birokrat tak lagi menjadi menara gading, bahwa birokrat bersungguh-sungguh dalam tugasnya. Kegelisahan terakhir, akhirnya saya yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Morotai adalah bagian dari Indonesia. Carut-marut di luar sana adalah konsekuensi normal dari keadaan bangsa saat ini untuk menjadi lebih baik. Dan Morotai sedang berjuang dengan caranya sendiri untuk menjadi daerah yang lebih baik. Saya yakin. Saya percaya. Morotai pasti bisa. Morotai pasti bisa. Kami yakin dan percaya, Morotai pasti bisa.